Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Megawati Nawara Putri, Nindi Wijayanti, Amira Febtrina, Velia Anggraini, Anissa Oktaviona, dan Elsya Fitri Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjawab kasus rekonsiliasi fiskal dari kelompok 5. Sebelum kita menjawab kasus dari rekonsiliasi fiskal ini, bahwasanya PT Nyaman merupakan wajib pajak badan yang bergerak dalam bisnis perdagangan furnitur yang berdomisili di Jepara. PT Nyaman menjadi importir dan telah memiliki angka pengenal impor atau API. Nah, di sini sudah disediakan data laporan keuangan tahun 2009 dari PT Nyaman ini. Nah, setelah kita melihat data laporan keuangan tahun 2009 yang telah disediakan oleh PT Nyaman ini, nantinya kita akan membuat rekonsiliasi fiskal PT Nyaman. Di sini sudah disediakan juga keterangan tambahan seperti aset tetap dan penyusutan fiskal menggunakan metode saldo menurun, persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode average sebesar 900 juta dan membayar PPh pasal 21 sebesar 2,5%, serta membayar sewa gedung ke PT Berlian dengan tarif 10%. Sekarang kita akan mencoba menjawab kasus rekonsiliasi fiskal PT Nyaman. Yang pertama yaitu bahwasanya persediaan akhir menurut akuntansinya itu sebesar 950 juta. Di sini dikatakan bahwasanya persediaan akhir menurut akuntansinya itu dinilai dengan metode LIFO. Sedangkan apabila dinilai dengan metode average sebesar 900 juta. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Sehingga ketika awalnya perusahaan dalam menghitung nilai persediaannya menggunakan metode LIFO, maka dalam laporan keuangan fiskal ia perlu dilakukan koreksi fiskal karena harus menggunakan metode yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang PPh tersebut. Maka berdasarkan dari persediaan akhir yang dinilai dengan metode LIFO tadi sebesar 950 juta, namun jika persediaan akhir tersebut dinilai dengan metode average yaitu sebesar 900 juta, maka terdapat selisih sebesar 50 juta. Sehingga selisih 50 juta ini akan dilakukan koreksi negatif. Karena ketika penghasilan menurut akuntansi komersialnya lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi negatif. Karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Koreksi atas persediaan akhir tersebut sehingga penghasilan bruto usaha yang menurut fiskalnya menjadi 500 juta. Selanjutnya yaitu beban gaji, di mana pada data laporan keuangan PT Nyaman tahun 2009 ini, beban gaji termasuk pemberian sembako kepada karyawan senilai 5 juta. Sehingga koreksinya menjadi koreksi positif. Karena menurut Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 di sini dikatakan bahwa gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut. Oleh karena itu, menurut fiskalnya, beban gaji ini menjadi 40 juta. Nah, selanjutnya yaitu koreksi untuk PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Pada keterangan tambahan yang telah disediakan, bahwasanya dikatakan PT Nyaman membayar PPh pasal 21 sebesar Rp7.500.000. Melakukan koreksi fiskal ini, terlebih dahulu kita melihat pada
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Pada pasal 4 dikatakan pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk pada poin D-nya yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang PPH, tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya koreksi atas PPH 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut yaitu koreksi positif. Selanjutnya yaitu koreksi untuk beban listrik dan telepon kantor. Menurut pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwasanya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sehingga untuk koreksi atas beban listrik dan telepon kantor di mana yang menurut akuntansi komersialnya itu sebesar 24 juta termasuk di dalamnya beban listrik dan telepon direksi sebesar 5 juta. Sehingga untuk itu kita melakukan koreksi positif. Dan menurut akuntansi fiskalnya menjadi 19 juta rupiah. Untuk koreksi cadangan penghapusan piutang, menurut akuntansi komersialnya yaitu sebesar 5 juta. Nah, di sini menurut pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan dikatakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Untuk itu, kita melakukan namanya koreksi positif sebesar 5 juta. Menurut akuntansi fiskalnya menjadi 0 rupiah. Untuk koreksi yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Dalam menentukan usia atau manfaat aset, fiskal juga memiliki aturan tersendiri yaitu seperti yang dicantumkan dalam pasal 11 maupun pasal 11A Undang-Undang PPH. Dalam mekanisme penyusutan harta berwujud telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPH. Metode penyusutan harta berwujud ini diperbolehkan dalam Undang-Undang PPH dibagi atas dua. Yang pertama, metode garis lurus sesuai pasal 11 ayat 1 dan metode saldo menurun sesuai pasal 11 ayat 2. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun. Pada keterangan tambahan, di sini terdapat 3 jenis aset. Jenis aset yang pertama yaitu bangunan permanen yang dibeli tahun 2001 dengan harga 400 juta. Yang kedua yaitu kelompok pertama dibeli pada tahun 2007 dengan harga 25 juta. Dan yang ketiga yaitu kelompok kedua dibeli pada tahun 2008 dengan harga 60 juta rupiah. Di sini kita akan mulai menghitung penyusutan fiskal dengan menggunakan metode saldo menurun. Untuk jenis aset yang pertama yaitu bangunan permanen. Untuk bangunan permanen ini sendiri, yaitu kita tidak melakukan penyusutan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH bahwa harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Sehingga untuk penyusutan bangunan permanen ini sebesar 0 rupiah. Untuk jenis aset yang kedua yaitu kelompok pertama. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH, ia memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Nah, untuk menghitung penyusutan jenis aset kelompok 1 ini, kita dapat melihat bahwa tarif yang digunakan yaitu sebesar 50%, karena kita menggunakan metode saldo menurun. Jadi, 50% dikali dengan harga beli
sebesar 25 juta. Maka beban penyusutan untuk kelompok 1 ini sebesar 12.500.000 rupiah dengan koreksi positif. Set yang ketiga yaitu kelompok kedua, di mana pada kelompok kedua ini ia memiliki masa manfaat selama 8 tahun. Dengan tarif kita menggunakan yaitu 25%. Jadi 25% dikali dengan harga beli sebesar 60 juta rupiah, maka beban penyusutan untuk kelompok yang kedua ini sebesar 15 juta rupiah dengan koreksi negatif. Nah, setelah kita mencari tahu beban penyusutan untuk jenis aset tersebut, maka kita dapat mentotalkan beban penyusutan tersebut, di mana kelompok yang kedua yaitu koreksi negatif berarti 15 juta rupiah, sedangkan kelompok yang pertama tadi yaitu koreksi positif dengan 12.500.000, sehingga kita dapat selisihnya sebesar 2.500.000 rupiah. Sehingga untuk koreksi penyusutan aset tetap ini yaitu koreksi negatif, di mana koreksi negatif ini akan menambah pada menurut akuntansi fiskalnya, sehingga akuntansi fiskal penyusutan aset tetapnya sebesar 34.375.000. Untuk koreksi selanjutnya yaitu sumbangan untuk karyawati menikah, di mana sesuai dengan pasal 9 ayat 1, di sini dikatakan bahwasannya harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B tidak boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam, dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sehingga kita melakukan koreksi positif sebesar 1 juta untuk sumbangan karyawati menikah ini. Sehingga menurut akuntansi fiskalnya yaitu sebesar 0 rupiah. Setelah kita melakukan koreksi atas beban tersebut, maka total beban operasional yang kita dapatkan menurut akuntansi fiskalnya yaitu sebesar 162.875.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto usahanya sebesar 337.125.000 rupiah. Untuk koreksi yang selanjutnya yaitu dividen dari PT Sinar. Menurut akuntansi komersialnya, dividen ini sebesar 15 juta rupiah. Menurut pasal 4 ayat 3, dividen ini termasuk ke penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dan ini sesuai dengan ketentuan bahwasanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak masuk ke jenis koreksi fiskal negatif. Sehingga dividen dari PT Sinar menurut akuntansi fiskalnya menjadi 0 rupiah. Untuk koreksi yang selanjutnya yaitu sewa gedung kepada PT Berlian. Di sini menurut akuntansi komersialnya sebesar 27 juta rupiah. Pada keterangan tambahan di sini dikatakan bahwa PT Nyaman membayar sewa gedung ke PT Berlian sesuai dengan tarif pada pasal 4 ayat 2 bahwa untuk penyewa gedung itu dikenakan tarif 10%. Maka 10% dikali dengan 20 juta didapatkan 2 juta. Sehingga untuk sewa gedung kepada PT Berlian menurut akuntansi fiskalnya yaitu sebesar 29 juta rupiah. Selanjutnya yaitu untuk koreksi penghasilan bunga deposito, di mana menurut akuntansi komersialnya yaitu nilainya sebesar 10 juta rupiah. Pada PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dikatakan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi masuk ke dalam jenis koreksi fiskal negatif. Sehingga untuk koreksi penghasilan bunga depositonya menurut akuntansi fiskalnya menjadi 0 rupiah. Setelah kita mengkoreksi penghasilan dari luar usaha ini, maka
Total penghasilan dari luar usaha ini menjadi 66 juta rupiah. Untuk laba bersih usaha dalam negerinya, kita mendapatkan sebesar 397.125.000 rupiah. Dan yang terakhir yaitu untuk koreksi kerugian usaha di Malaysia. Menurut akuntansi komersialnya, kerugian usaha di Malaysia ini sebesar 10 juta. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1, di mana kerugian usaha di Malaysia ini dimasukkan ke dalam koreksi fiskal positif. Sehingga kerugian usaha di Malaysia menurut fiskalnya menjadi 0 rupiah. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa penghasilan kena pajak pada PT Nyaman ini sebesar 497.125.000 rupiah. Nah, sekian penjelasan kami mengenai kasus rekonsiliasi fiskal ini. Apabila kami terdapat kekeliruan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal ini, kami sangat berterima kasih sekali untuk rekan-rekan semua memperbaikinya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.